Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Liverpool menang comeback di leg pertama Carabao Cup menjamu Fulham. Fulham sebenarnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu dan sukses menjaga keunggulan tersebut selama beberapa saat. Gol Fulham itu dicetak oleh William di babak pertama. Serangan lebih sporadis dilancarkan di paruh kedua. Liverpool benar-benar tidak mau malu di hadapan publik sendiri. Gawang tim tamu diberondong dengan 14 tembakan yang 6 diantaranya tepat sasaran. Gelombang serangan itu baru berbuah manis di menit ke-68. Jones tanpa diduga melepas tembakan dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Fulham. Sekitar 3 menit setelahnya, di menit ke-71, Liverpool langsung mencetak gol kedua. Kali ini, Gakpo yang berhasil mencetak gol usai menemukan celah di pertahanan super rapat Fulham. Setelah unggul, Liverpool hampir mencetak gol ketiganya yang semuanya berasal dari peluang milik Darwin Núñez, akan tetapi tidak ada yang tercipta jadi gol. Real Madrid sukses membungkam Atletico Madrid dengan skor 5-3 lewat babak extra time dalam laga semifinal Supercopa de España 2023-2024 yang digelar di Al Awal Park, Riyadh. Hermoso sukses membawa Atletico memimpin lewat sundulannya pada menit ke-7 memanfaatkan sepak pojok Griezmann. Los Blancos berhasil menyamakan skor berkat gol Rudiger di menit ke-20. Rudiger menyundul bola meneruskan sepak pojok Luka Modric. Berselang 10 menit kemudian, Real Madrid berbalik unggul lewat sontekan Mendy meneruskan crossing Dani Carvajal. Griezmann mencetak gol pada menit ke-37 untuk membuat skor menjadi 2-2 yang bertahan hingga turun minum. Dengan satu golnya ini, Antoine Griezmann kini tercatat sebagai top skor sepanjang masa Atletico Madrid dengan 174 gol di semua kompetisi. Menit ke-79, Atletico berhasil mencetak gol lewat bunuh diri Kepa. Miskomunikasi dengan Rudiger ketika berupaya memotong crossing. Real Madrid pun merespons situasi ini dengan menggempur pertahanan Atletico. Hasilnya, Carvajal berhasil mencetak gol pada menit ke-85 untuk membuat skor menjadi 3-3 yang bertahan hingga babak kedua berakhir. Laga pun harus dilanjutkan ke babak extra time. Di babak ini, tempo permainan kedua tim belum juga menurun drastis. Meski demikian, masih belum ada gol tambahan yang tercipta di paruh pertama. Memasuki paruh kedua, Real Madrid sukses memimpin 4-3 berkat gol bunuh diri yang dicetak Savic di menit ke-116. Di masa injury time, Brahim Diaz mengunci kemenangan Real Madrid lewat golnya memanfaatkan sebuah serangan balik. Berkat hasil ini, Real Madrid berhak melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang laga Barcelona versus Osasuna. Rencananya, duel final akan digelar pada Senin 15 Januari mendatang. Lazio sukses menumbangkan sang tetangga AS Roma dengan skor tipis 1-0 dalam laga perempat final Coppa Italia 2023-2024 yang digelar di Stadio Olimpico. Duel ketat terjadi di sepanjang laga bertajuk Derby della Capitale ini. Lazio memastikan kemenangan lewat gol penalti yang dicetak Mattia Zaccagni di awal babak kedua. Memasuki masa injury time, Lazio harus bermain dengan 10 orang setelah Pedro diganjar kartu merah usai bersih tegang dengan Gianluca Mancini dan Leandro Paredes. Tak berselang lama, giliran Sardar Azmoun yang mendapat kartu merah dari Orsato. Roma berupaya sekuat tenaga untuk mencuri gol penyeimbang di sisa waktu. Sayang, usaha mereka gagal membuahkan hasil. Berkat hasil ini, Lazio pun berhak melaju ke babak semifinal untuk menghadapi pemenang laga babak 8 besar lainnya yang mempertemukan Juventus versus Frosinone. Jelang Derby della Capitale di perempat final Coppa Italia kali ini, supporter Lazio dan AS Roma terlibat bentrok sengit sebagaimana kedua kubu saling melontarkan suar di tribun penonton. Di match selanjutnya, langkah AC Milan di Coppa Italia 2023-2024 terhenti di perempat final. Di babak ini yang berlangsung di San Siro, Milan tumbang 1-2 dari Atalanta. Milan mencetak gol pembuka di menit ke-45. Penetrasi Theo Hernandez di sisi kiri dilanjutkan dengan umpan tarik yang dimaksimalkan oleh Leao yang datang dari lini kedua. Proses gol serupa terjadi pada Atalanta di menit ke-45+2.
Emil Holm mengirim umpan tarik kepada Koopmeiners dan menjadi gol. Menit ke-59, Atalanta mendapatkan hadiah penalti usai bek muda Alejandro Giménez melanggar Mirancuk di kotak terlarang. Koopmeiners tanpa kesalahan mengeksekusi penalti tersebut jadi gol kedua Atalanta. Milan tancap setelahnya, sederet peluang dimiliki anak asuh Stefano Pioli untuk menyamakan kedudukan, tetapi penampilan luar biasa Marco Carnesecchi di bawah Mistar mencegah Milan mencetak gol penyeimbang. Di partai semifinal nanti, Atalanta sudah ditunggu oleh Fiorentina yang sebelumnya mengalahkan Bologna lewat adu penalti. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi mengenai transfer Jadon Sancho. Ia menyebut Manchester United akan mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk transfer ini. Setelah melalui proses yang panjang, Dortmund dikonfirmasi berhasil mendapatkan Jadon Sancho. Mereka mengonfirmasi bahwa sang winger akan dipinjamkan MU hingga akhir musim nanti. Borussia Dortmund membayar biaya peminjaman yang cukup mahal ke MU. Setan Merah menerima setoran 4 juta euro untuk peminjaman Sancho selama 6 bulan. Romano juga menyebut bahwa MU akan menanggung sebagian gaji Sancho. Alhasil, sang winger akan berangkat ke Jerman hari ini juga. Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis, dan setelah itu ia akan diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Die Borussen. Romano juga memastikan bahwa tidak ada klausul pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman Sancho. Saga transfer Hannibal Mejbri memasuki babak baru. Sang gelandang dilaporkan akan bergabung dengan Everton di musim dingin ini. Erik ten Hag ingin meminjamkan sang pemain agar ia mendapatkan jam bermain yang lebih banyak. Pemain timnas Tunisia itu awalnya santer dikaitkan dengan Sevilla, namun The Sun melaporkan ada perubahan terkait rencana Hannibal. Sang pemain kini lebih condong untuk bergabung dengan Everton. Ada beberapa pertimbangan yang membuat Hannibal Mejbri memilih Everton. Yang pertama, ia menilai Everton akan membantunya lebih terbiasa untuk bermain di Premier League, sehingga kansnya menembus tim utama MU di musim depan jadi lebih besar. Selain itu, Everton juga memberikan jaminan jam bermain yang lebih banyak. Menurut laporan yang sama, Everton saat ini sedang mengurus proses transfer Hannibal dari MU. Mereka berencana untuk meminjamnya selama 6 bulan. Ada kabar baru beredar seputar Andre Onana. Sang kiper dilaporkan akan absen membela Kamerun di pertandingan pertama Piala Afrika 2023. Seperti yang sudah diketahui, Piala Afrika akan digelar dalam hitungan hari. Pertandingan pertama timnas Kamerun digelar pada tanggal 15 Januari 2024 nanti. Namun 24 jam sebelumnya MU akan berhadapan dengan Tottenham. Onana sudah menetapkan hati bahwa ia akan membela Manchester United terlebih dahulu dan baru ia menyusul timnya ke Pantai Gading. Tottenham Hotspur bisa bernafas lega sebab mereka bisa mengalahkan Bayern Munich untuk mendapatkan bek Genoa Radu Dragusin. Dragusin memang sejak pekan lalu diincar oleh Tottenham yang butuh bek tengah baru menyusul cedera Mickey van de Ven dan Christian Romero. Mengingat Tottenham masih bersaing di papan atas untuk lolos ke Liga Champions, kedatangan Dragusin begitu dinanti. Tottenham awalnya tidak mendapat masalah ketika mereka sepakat membayar 25 juta pounds plus peminjaman Jess Spence ke Genoa hingga akhir musim yang disertai opsi pembelian permanen seharga 10 juta euro. Tapi Bayern Munchen tiba-tiba muncul dan coba membajak Dragusin. Bayern bahkan rela membayar lebih mahal kepada Tottenham tanpa embel-embel pemain pinjaman. Genoa kemudian menyerahkan keputusan akhir kepada Dragusin untuk memilih yang berujung setia pada penawaran Tottenham. Dikutip The Athletic, Dragusin sudah diizinkan Genoa untuk terbang ke London untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Jagat dunia maya dihebohkan dengan unggahan terbaru striker Napoli, Victor Osimhen, yang menyinggung tentang perlakuan agen Kavika Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli. Sang bintang asal Nigeria nampak memaki-maki sang agen dengan umpatan kasar. Kekesalan Osimhen disinyalir merujuk pada pernyataan Jugeli yang memprediksi top skor Napoli musim lalu itu bakal berlabuh ke Liga Arab di bursa transfer mendatang. Mengisyaratkan seolah sang striker gila duit, ia tak tinggal diam dan mengirim respons di akun Instagram pribadinya. Sevilla bergegas di bursa transfer musim dingin kali ini.
Klub La Liga itu langsung mendatangkan pemain baru yakni gelandang Inter Milan. Adalah Lucien Agome yang direkrut Sevilla. Gelandang 21 tahun itu dipinjam sampai akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Di Inter, Agome tidak mendapatkan tempat musim ini. Ia sempat dipinjamkan ke Troyes setengah musim. Penghormatan untuk mendiang Franz Beckenbauer ditunjukkan lewat lampu LED Stadion Allianz Arena. Lampu LED stadion berubah menjadi kalimat "Thank you, Franz". Sosok Franz Beckenbauer yang meninggal di usia 78 tahun layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Jerman. Bukan cuma juara Piala Dunia sebagai pelatih dan pemain, Beckenbauer yang berposisi sebagai bek bermain 582 kali bersama Bayern Munchen. Red Krunic tetap absen dari proyek klub AC Milan. Pasalnya bagi Stefano Pioli, dirinya tak lagi menjadi bagian vital tim seperti musim lalu. Sebaliknya, dia sedang dalam perjalanan menuju pintu keluar sambil menunggu kesepakatan antara Fenerbahce dan klubnya saat ini. AC Milan sendiri terus meminta bayaran sekitar 6 juta euro untuk memberi lampu hijau. Di sisi lain, Fenerbahce juga sambil menyelesaikan proses kepindahan Leonardo Bonucci. Kabar terakhir bahwa sang pemain sudah tiba di Istanbul. Sekian berita bola hari ini. Saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!